informasi kepada teman-teman media sekalian terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemungutan di tingkat kabupaten. Dan hal ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indramayu melalui tahapan rapat pleno terbuka pemutahiran daftar pemilih hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran dan penetapan DPS yang dilakukan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 terkait dengan tahapan pemilihan lanjutan, yaitu dilakukan pada tanggal 5 September sampai 14 September sesuai dengan tahapan. Namun KPU melaksanakan tanggal 7 September hari ini. Dari proses pelaksanaan rapat pleno DPS, kami sangat prihatin dan menyayangkan sikap Ketua KPU Kabupaten Indramayu yang menetapkan DPHP menjadi DPS, tidak mempertimbangkan, tidak memverifikasi masukan dari Bawaslu Kabupaten Indramayu dan juga sebagian partai politik yang meminta keterangan lanjutan terkait dengan rekap DPHP tersebut. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Indramayu melakukan langkah walkout terhadap rapat pleno DPHP dan DPS, dan kami akan menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Adapun kejadian tersebut bermula dari ketika KPU diminta keterangan terkait dengan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jumlah daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat di antara kategori yang masih belum bisa dijelaskan oleh KPU Kabupaten Indramayu, yaitu terkait dengan daftar pemilih pindah domisili. Jumlah daftar pemilih pindah domisili itu karena apa? Kemudian juga daftar pemilih bukan penduduk. Daftar pemilih, kategori daftar pemilih bukan penduduk yang merupakan bagian dari kategori pemilih yang di TMSK. Kategori pemilih bukan penduduk ini KPU tidak bisa menjelaskan berapa daftar pemilih yang di TMSK yang dicoret karena pindah TPS, dan berapa jumlah daftar pemilih yang di TMS bukan penduduk, benar-benar bukan penduduk asli. Itu KPU tidak menjelaskan itu. Oleh karena itu, kami meminta KPU untuk menunda pelaksanaan rekapitulasi DPS dan penetapan DPS untuk memperbaiki data tersebut agar KPU bisa menjelaskan. Kenapa demikian? Karena ketika KPU tidak menjelaskan pemilih yang dicoret, pemilih yang di TMS kan, ini bisa berpotensi terhadap ketentuan pasal 177 Undang-Undang 1 2015, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau dari orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, yang dengan sanksi pidananya 3 bulan atau maksimal 12 bulan potensi pelanggarannya. Kemudian juga karena KPU tidak melakukan verifikasi terhadap rekomendasi pengawas pemilu Bawaslu pada tanggal 21 Agustus 2020 terkait dengan pemilih yang masih belum dicopet sejumlah 450 rumah, ya, 450 rumah hampir 700 sekian, sehingga sekarang tidak ada jawaban dari KPU sudah ditindaklanjuti atau belum. Hal ini berpotensi KPU melanggar ketentuan pasal 177B, yaitu anggota PPS, PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih. Potensi pelanggaran itu bisa diterapkan, dan juga
KPU Kabupaten Indramayu karena tidak bisa menjelaskan terkait data pemilih yang dicoret, ini berpotensi juga terhadap ketentuan pasal pidana 178 Undang-Undang 1 2015, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara 12 bulan maksimal 24 bulan. Dan juga selama proses pemutahiran daftar pemilih dari pelaksanaan coklit hingga rekapitulasi DPHP, KPU Kabupaten Indramayu setelah kami bersurat dan meminta daftar pemilih dalam bentuk AKWK dan ABKWK daftar pemilih hasil pemutahiran yaitu ABKWK hingga sekarang tidak diberikan oleh KPU dengan alasan bahwa data pemilih tersebut memiliki data kerahasiaan penduduk. Padahal dalam Undang-Undang Kependudukan dan Catatan Sipil Undang-Undang 23 2006 pasal 84 sudah dirubah oleh Undang-Undang 24 tahun 2013 pasal 84 telah dirubah bahwa data kerahasiaan bahwa data yang dirahasiakan itu hanya memuat keterangan tentang cacat fisik dan atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Adapun data pribadi terkait dengan NIK dan NKK itu tidak termasuk data yang dirahasiakan. Dan hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 2 di sana mengatakan bahwa setiap akses data dapat diberikan kepada Disdukcapil Provinsi, Disdukcapil Kabupaten Kota, dan pengguna. Nah, adapun di ayat berikutnya pengguna diantaranya adalah lembaga negara non kementerian itu bisa mengakses data tersebut. Nah, karena KPU tidak memberikan dengan alasan, tetap beralasan bahwa data pemilih itu adalah data yang dirahasiakan, maka KPU bisa bisa berpotensi melanggar pasal 198A Undang-Undang 10 2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, misalnya sanksi 12 bulan maksimal 24 bulan. Karena kami mengawasi pemutahiran daftar pemilih sebagaimana ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 2016 huruf A ayat 2, yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan DPS dan DPT. Dalam hal ini kami tidak bisa melakukan pengawasan pemutahiran daftar pemilih tanpa data kependudukan tersebut. Oleh karena itu, kami sudah berkirim surat kepada KPU, namun KPU masih tidak bisa memberikan dengan beberapa alasan tersebut. Kemudian pada saat di akhir rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Indramayu juga sudah diminta keterangan oleh beberapa partai politik terkait dengan penjelasan pemilih yang tidak memenuhi syarat, namun KPU tidak mengundangkan itu dan secara arogan tanpa persetujuan, mungkin tanpa ada meminta pertimbangan pimpinan yang lain, langsung mengambil palu dan langsung mengetok DPHP menjadi DPS. Oleh karena itu, kami akan menindaklanjuti peristiwa ini terkait dengan dugaan pelanggaran arogansi ketua KPU dan berikut juga beberapa potensi-potensi pelanggaran lainnya.
Terima kasih. Barangkali pimpinan yang lain.